Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 16 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Masih kita di dalam bab yang pertama dari kitab Sirah Nabawiyah, dan masih kita membicarakan tentang keistimewaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu yang pertama yang sudah kita bahas, Sirah Nabawiyah menyoroti perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah ada, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk kepada yang kedua, pada halaman 20, kandungan Sirah Nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Nah. Kedua, kandungan Sirah Nabawiyah amat lengkap, mencakup segala aspek kehidupan. Kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahas secara lengkap dalam Sirah Nabawiyah sejak kelahiran hingga wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jenis manusia. Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa mempelajari segala aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kita bisa contoh
Allah berfirman dalam akhir-akhir surat At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian rasul min anfusikum, dari jenis kalian, yaitu manusia, anak keturunan Adam. Salah satu faedahnya adalah kita bisa mempelajari sirah beliau sebagai seorang manusia dari segala aspek kehidupannya. Nah, di sisi lain, ini merupakan sebuah fakta yang menakjubkan. Betapa setiap detail kehidupan sosok mulia ini tercatat oleh sejarah. Tidak akan kita dapati sosok lain yang kehidupannya tercatat dengan detail dan autentik sebagaimana kehidupan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya lihat ini perkataan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hijr, bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan selalu menjaganya. Dan termasuk penjagaan terhadap Al-Quran adalah penjagaan terhadap Rasul yang membawa Al-Quran tersebut. Maka sangat-sangat detil sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikupas oleh para ulama sejarah, baik yang berasal dari kaum muslimin bahkan yang berasal dari selain kaum muslimin. Dan ini termasuk daripada surat Al-Hijr, penjagaan terhadap Al-Quran sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Nah, Sirah Nabawiyah mengisahkan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus menjadi nabi. Sebagai seorang pemuda yang memiliki kepribadian yang mulia, sangat amanah, ikhlas dan jujur. Nah, salah satu gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah orang-orang kafir Quraisy adalah Al-Amin, yaitu orang yang sangat memegang amanah. Bahkan subhanallah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperangi dan juga dikucilkan sebelum beliau berhijrah, diintimidasi, orang-orang kafir Quraisy masih saja meletakkan harta-hartanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Yahudi mengenal sifat amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti nyata pernah terjadi, dan ini disebutkan dalam Al-Quran, bahwa terjadi pertikaian antara seorang Yahudi dengan kaum muslimin atau seorang dari kaum munafikin. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan, natahakamu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berhukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum arafu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhadha rishwah. Karena mereka kaum Yahudi mengenal bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengambil sogokan. Beliau terkenal orang yang mulia, amanah, ikhlas dan jujur. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa akhirnya sebagian orang-orang munafik mereka berhukum kepada hukum taghut. Kepada hukum taghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur terhadap hukum taghut tersebut. Yang dimaksud dalam cerita ayat ini adalah terjadi persengketaan antara Yahudi dan orang munafik. Orang munafik malah ingin pergi kepada seorang Yahudi. Karena orang munafik mengetahui bahwa Yahudi mengambil riswah, mengambil sogokan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar saya carikan ayatnya yang menunjukkan bahwa
berhukum kepada taghut. Surah An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahaqamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman? Mereka beriman, mengaku beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelum kamu. Di sini ada dua kisah tentunya. Ada yang mengatakan antara Yahudi dengan kaum muslimin, ada yang mengatakan antara Yahudi dengan orang-orang munafik. Nah, mereka hendak berhukum kepada taghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari taghut itu. Intinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terkenal dengan Al-Amin. Nah, juga bagaimana kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ruang lingkup keluarganya. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang suami yang sempurna bagi istri-istrinya. Dan juga bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok ayah yang amat baik bagi anak-anaknya. Ini salah satu aspek kehidupan yang sangat bisa kita ambil dan pelajari dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Suami yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah suami terbaik kepada istriku. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bapak yang terbaik kepada anak-anaknya. Makanya anak-anaknya, termasuk anak di sini adalah cucu-cucunya, sebagai anak-anak yang saleh dan salihat. Cucu-cucunya diantaranya Al-Hasan, kemudian Al-Husain, merasakan bagaimana pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan anak beliau, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekelas Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau merasakan bagaimana benar-benar mendapatkan seorang sosok ayah yang sempurna. Dalam perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma daraba biyadihi qat imra'atan wala khadiman. Tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali seorang perempuan ataupun seorang pembantunya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud lama di dalam salat mengimami para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian ada seorang sahabat yang merasa saking lamanya sujud Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengangkat kepalanya dan melihat apa yang terjadi. Sesudah mengetahui apa yang terjadi, maka sahabat tersebut kemudian kembali sujud. Lalu setelah selesai salam, para sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, atalta fis sujud? Hal hadatha syai'?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau telah lama sujud. Apakah telah terjadi sesuatu? Maka lihat bagaimana seorang ayah yang sangat sempurna. Beliau mengatakan, "La ma hadatha syai'." Tidak terjadi sesuatu. "Walakin ibni hadza irtahalani." Akan tetapi anakku ini sedang menunggangiku. "Wa karihtu an uqifahu hatta yaqdiya hajatahu minni." Dan aku benci untuk menyelesaikannya. Artinya menghentikannya padahal sedang sholat, sampai dia selesai hajatnya daripadaku. Hanya seorang ayah yang luar biasa sabarnya yang bisa sanggup seperti ini. Nah, dari sini kita bisa akhirnya mempelajari aspek kehidupan beliau dalam berumah tangga. Nah, pada Sirah Nabawiyah akan dikisahkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperan sebagai guru yang membimbing murid-muridnya, yaitu para sahabat.
banyak yang kita bisa ambil dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Bahkan bukan hanya sekedar mengajar tetapi juga mendidik. Saya pernah dapat faedah menarik dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Waktu itu kami masih di Jakarta. Beliau mau mengisi di Istiqlal. Saya MC-nya, kemudian beliau sebelum mengisi di waktu subuh di sebuah hotel, beliau mengisi kajian kecil ringan gitu. Kemudian beliau bertanya, siapa yang hafal beberapa hadis Rasulullah SAW yang diawali dengan angka? Ithnan, thalath, arba'a, khams, sab'ah. Dan itu menunjukkan metode Rasulullah SAW dalam mengajar. Seperti misalkan kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat diawali dengan angka. Ini yultfitu al-intibah. Ini memberikan kepada yang diajari kemudahan untuk menghafal. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat tersebut subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kemudian thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang jika seseorang di dalam dirinya terdapat tiga perkara tersebut, ia pasti mendapatkan manisnya iman. Tiga. Empat. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Empat perkara yang masih ada di tengah-tengah umatku, padahal itu adalah perkara-perkara jahiliyah, mereka tidak akan meninggalkannya. Khamsun minal fitrah, situn, dan seterusnya. Ini metode Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan banyak sekali yang kita bisa ambil dari sisi Rasulullah SAW, kehidupan beliau sebagai seorang guru, pengajar, pendidik. Dan tidak akan pernah habis sejarah Rasulullah SAW dikupas dari sisi manapun. Nah, pada Sirah Nabawiyah akan dikisahkan bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin suatu negara yang amat dikdaya. Nah, ini juga bisa kita pelajari dari beliau menguasai kaum muslimin atau memimpin kaum muslimin dan menjadi pemimpin negara kaum muslimin di kota Madinah, membawahi beberapa negara-negara kesatuan yang ada di dalam bawah kekuasaan beliau. Nah, pada Sirah Nabawiyah akan dikisahkan bagaimana keteguhan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah, padahal tidak sedikit rintangan yang beliau hadapi untuk itu. Seorang pendakwah yang ingin tegar di dalam berdakwah wajib untuk membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia bisa tegar, dia bisa teguh istiqamah dalam berdakwah, tidak mudah patah semangat dalam berdakwah walaupun banyak yang menentangnya. Dan setiap pendakwah pasti itu sudah sunnatullahi fil kaun, sudah keputusan Allah di dalam alam semesta ini. Setiap yang berdakwah pasti ada yang menentangnya. Ini kalau seandainya ada yang dakwahnya aman-aman saja, maka kita katakan tidak ada yang lebih mulia akhlaknya dari manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik metode berdakwahnya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau ditentang. Akan tetapi beliau dikatakan sahir majnun, syair majnun, seorang tukang sihir, seorang ahli syair yang gila, seorang yang kena sihir dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pendakwah yang teguh. Beliau pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan apa yang paling berat beliau rasakan selama berdakwah.
Maka Nabi Muhammad SAW menjawab saat dalam keadaan berdakwah ke kota Taif. Di Taif, ketika beliau sudah ditolak di kota Mekah, kemudian beliau pergi ke Taif, bukan minta suaka politik, tetapi ingin berdakwah di kota Taif. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati penduduk kota Taif. Akhirnya beliau mendapati 3 penguasa atau pembesar kota Taif. Kemudian, dan ini 3 bersaudara. Lalu 3-tiganya menolak. Dan Nabi Muhammad SAW sudah meminta, kalau kalian tidak mau beriman, maka tidak mengapa. Tetapi tidak perlu untuk diberitahukan kepada rakyat kalian ataupun masyarakat kalian, sehingga tidak menjadi gaduh. Kemudian mereka berkhianat. Akhirnya memberitahukan kepada rakyatnya. Akhirnya disediakan anak-anak kecil, budak-budak, memegang batu-batu kerikil. Maka beliau dilempari. Pada saat itu beliau tidak bisa melawan, luka pada jasad tubuh beliau dan luka juga pada perasaan beliau. Dan itu yang sangat berat dalam dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai datang malakul jibal, malaikat yang mengurus gunung-gunung, menawarkan jasa untuk menimpakan 2 gunung kepada penduduk Taif, karena Taif di antara 2 gunung. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la yusyrikuna bihi syai'an. Tidak. Tetapi aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Saya ingat kisah ini dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak. Waktu itu saya nanya di mobil. Saya tanya, Syekh, mengapa sabar itu sangat sulit? Itu sebenarnya curhatan hati, terutama dalam menghadapi anak waktu itu. Beliau mengatakan, li'anna sabra, karena kesabaran darajah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena kesabaran adalah sebuah kedudukan yang tidak sampai kepadanya kecuali ulul azmi minar rusul. Kemudian beliau membaca ayat, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Kemudian beliau menceritakan tadi kisah Nabi Muhammad SAW saat berdakwah. Sedih. Sampai-sampai beliau mengatakan begini. Kata beliau, ayu sabrin hadha ya Ahmad. Sabar jenis apa ini Ahmad? Kalau saya di tempat Rasulullah SAW, maka saya akan katakan, itu sekelas syekh ya, yang saya tahu beliau sangat penyabar. Saya pernah cuma sekali melihat syekh itu marah, yaitu di dalam kelas. Saat beliau ditanya oleh seseorang tentang orang lain, maksudnya menyebut nama. Syekh, apa pendapat engkau tentang si fulan? Syekh mengingatkan, jangan sebut nama di majelis saya. Kemudian orang itu mengulang lagi, apa pendapat engkau tentang si fulan? Sekali lagi saya katakan, jangan sebut nama. Kalau tidak saya akan keluarkan. Orang ini ngeyel, dan biasa ada dari beberapa negara yang ngeyel seperti itu. Kita tahu beberapa negara tersebut. Dan sukanya memang kalau nanya sama Syekh, membicarakan orang. Akhirnya Syekh mengatakan, ukhruj. Saat itu saya tahu bahwa Syekh marah. Merah mukanya dan seterusnya. Nah, kembali ke kisah tadi, kata Syekh, kalau saya di kedudukan Rasulullah SAW, jangankan 2 gunung Ahmad, 4 gunung, 6 gunung sekalian. Saking beratnya berdakwah. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW sangatlah sabar. Maka dari sini kita bisa ambil pelajaran keistimewaan sirah nabawiyah. Kita bisa belajar cara berdakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah,
pada sirah nabawiyah akan dikisahkan bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang panglima perang dalam satu pasukan. Nah, lanjut. Intinya, sirah nabawiyah meliputi seluruh aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Ini menjadikan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan yang baik dan sempurna bagi siapa saja, baik itu pemimpin negara, dai, panglima, ayah, suami, teman, guru, dan yang lainnya. Nah, Ketiga, jaminan autentisitas sirah nabawiyah. Sirah Nabi maksud Muhammad daripada autentisitas itu adalah keaslian, ya. Keaslian sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang meragukan, dan memang salah satu hal yang paling banyak hadis-hadis lemah, bahkan hadis-hadis palsu adalah di antaranya adalah buku-buku sejarah. Berkata Ibnu Adi, meriwayatkan dengan sanadnya dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Thalathu kutubin laysa laha usul, al-maghazi wal malahim wat tafsir." 3 buku yang tidak valid sanadnya. Buku sirah, buku tentang keadaan di akhir zaman, kemudian buku-buku tafsir. Ini maksudnya adalah bukan semua, ya, akan tetapi kebanyakan atau ada sebagian dari sejarah-sejarah yang ada dibumbui dengan sejarah-sejarah yang palsu yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketiga, jaminan autentisitas sirah nabawiyah. Sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sirah yang paling autentik serta paling mudah untuk dibuktikan keautentikannya di antara sejarah seluruh tokoh lainnya, baik seorang nabi yang diutus ataupun manusia biasa yang membawa atau pembaharuan tertentu. Sirah Nabawiyah telah sampai kepada kita dengan metode ilmiah yang paling akurat, yang tidak meninggalkan ruang untuk keraguan sedikit pun, terutama pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang utama dan penting. ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, banyak hadis-hadis yang lemah, palsu, yang disematkan ke dalam sejarah Nabi. Dan bahkan ini di dalam catatan kaki tulisan buku ini, Al-Ustaz menyebutkan bahwa bahkan ini gara-gara banyaknya hadis-hadis lemah atau palsu seputar sejarah Nabi Muhammad SAW, akhirnya orang-orang orientalis mereka menghina Rasulullah SAW. Padahal yang dihinakan kepada Rasulullah SAW adalah hadis palsu, ya, hadis yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah SAW. Contohnya misalkan riwayat lemah yang mengisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW sempat hendak bunuh diri dengan melemparkan dirinya dari puncak gunung. Nah, ini tidak benar. Ya. Nah, itu poin. Kemudian poin selanjutnya adalah bahwa sebagian para ulama hadis masih menerima dan menyampaikan hadis-hadis lemah berkaitan dengan sirah nabawiyah, asalkan dengan syarat hadis tersebut tidak terlalu lemah atau bahkan sampai palsu. Hadis dikatakan palsu itu kapan? Salah satu yang sangat menonjol sampai dikatakan palsu hadis tersebut apabila di dalam sanad rawi hadis tersebut ada yang seorang tukang dusta, al-kadzdzab, maka dia dikatakan sebagai hadis palsu. Kalau seandainya di dalam sanad rawi hadis tersebut hanya ada dikatakan sebagai seorang rawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, maka hadis ini bisa mungkar statusnya nanti, yaitu dia hadis yang lemah, akan tetapi atau matruk,
ditinggalkan oleh para ulama hadis karena di dalamnya ada seorang rawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Tapi kalau sudah di dalam rawi hadis tersebut ada seorang ahli dusta, maka pasti palsu. Nah, para ulama hadis membolehkan menyebutkan hadis-hadis lemah di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Salah satu syaratnya adalah hadisnya tidak terlalu lemah, apalagi sampai palsu. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis sahih. Hadisnya tidak bertentangan dengan hadis sahih. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan permasalahan hukum. Hukum itu maksudnya halal, haram, wajib, mandub, makruh, mubah, atau berkaitan dengan akidah seperti rukun Islam, rukun iman, tidak berkaitan dengan itu. Dan terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah taala tentang pemakaian hadis lemah. Ada yang mengatakan tidak boleh dipakai sama sekali, baik itu di dalam akidah, di dalam hukum, di dalam fadhailul a'mal, di dalam sejarah-sejarah. Tidak boleh dipakai sama sekali. Dan ini pendapat yang dikuatkan. Kalau saya, ini bahasa saya ya, kalau saya katakan pendapat yang dikuatkan itu berarti dikuatkan oleh sebagian ulama dan kita mengikutinya. Kita beradab dengan ulama. Pendapat yang dikuatkan, bukan pendapat yang saya kuatkan, bukan. Pendapat yang dikuatkan. Maksudnya dikuatkan oleh para ulama, sebagian ulama peneliti, kemudian diantaranya Abdullah bin Mubarak rahimahullah yang mengatakan fi sahihil hadis syughlun an saqimih. Di dalam hadis yang sahih telah menyibukkan dari mengamalkan hadis yang lemah. Tetapi jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan boleh beramal dengan hadis yang lemah dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan akidah ataupun halal haram, tetapi berkaitan dengan fadhailul a'mal. Dengan berkaitan dengan fadhailah. Di antaranya Imam Ahmad rahimahullah. Beliau membolehkan akan hal tersebut. Nah. Baik. Keempat, setiap sisi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan. Dalam hal ini, para ulama memiliki peran yang besar dalam melakukan pengambilan hukum atau istinbat dari momen-momen peristiwa dalam sirah. Mengapa demikian? Karena hampir setiap sisi kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat. Dengan usaha para ulama ini, umat pun akhirnya terbantu untuk mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum tersebut dalam keseharian mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Wa dzakarallaha katsira. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Seperti halnya ridho dan marah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridho terhadap suatu hal, maka kita pun dituntut untuk ikut meridhoi hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah terhadap suatu hal, maka kita pun harus marah terhadap hal tersebut. Demikianlah sikap yang sebenarnya dalam meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi belum ditekankan tentang poin ketiga bahwa sejarah Nabi Muhammad SAW bagaimanapun tetap valid. Meskipun banyak-banyak hadis-hadis yang lemah atau bahkan palsu, tetapi secara autentisitas tetap ada yang valid. Makanya ada sejarah-sejarah, misalkan as-sirah nabawiyah sahihah, sejarah Nabi yang sahih, ya, ditinjau dari riwayat-riwayat hadis. Ya. Kemudian yang keempat, keistimewaan sejarah Nabi Muhammad SAW adalah kita bisa mengambil suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah.
Kelima, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan berbagai peristiwa yang syarat akan ibrah berharga bagi umat manusia. Ibrah di sini maksudnya adalah pelajaran. Sangat banyak pelajaran yang ada dalam sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketahuilah saudaraku bahwa tiada satu poin pun dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi secara kebetulan, melainkan semuanya benar-benar didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi petunjuk kebaikan bagi umat manusia. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang mutlak bagi seluruh umatnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, yang artinya, sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya dan mendapati bahwa hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala pun memilih beliau untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat hati para hambanya selain hati Muhammad dan mendapati bahwa hati para sahabat beliau adalah hati yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Jadi apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin atau para sahabat, maka ia pasti merupakan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dipandang buruk oleh mereka, maka ia pasti merupakan keburukan di sisi Allah. Poin yang kelima ini yang jelas penulis memberikan pelajaran kepada kita bahwa dari sejarah Nabi Muhammad SAW kita bisa keistimewaannya, salah satu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa apa saja yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pelajaran. Nah. Keenam, sirah nabawiyah adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan ini merupakan kesimpulan dari 5 poin sebelumnya. Ibnu Hazm rahimahullah pernah berkata yang artinya, sesungguhnya sirah nabawiyah merupakan bukti yang nyata yang melazimkan siapa saja yang menelaah dan menghayatinya untuk membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Andai tiada mukjizat lainnya bagi beliau sallallahu alaihi wasallam selain sirah nabawiyah ini, maka sungguh itu sudah lebih dari cukup. Hal ini juga diakui oleh para pemikir barat, salah satunya adalah Annie Besant dalam karyanya yang berjudul The Life and Teaching of Muhammad. Ia berkata yang artinya, mustahil bagi siapapun yang mempelajari kehidupan dan karakter Nabi besar Arab yang tahu bagaimana dia mengajar dan bagaimana dia hidup untuk merasakan sesuatu selain penghormatan kepada Nabi yang perkasa itu, yang merupakan salah satu utusan agung yang maha kuasa. Dan meskipun dalam apa yang akan saya sampaikan kepada Anda terdapat banyak hal yang mungkin telah lumrah diketahui banyak orang, namun setiap kali membacanya kembali, saya selalu merasakan jenis kekaguman dan penghormatan baru terhadap guru Arab yang perkasa itu. Michael Hart yang menempatkan Nabi Muhammad SAW pada posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh dalam karyanya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History mengatakan yang artinya, tindakan saya memilih Muhammad sebagai pemuncak daftar tokoh-tokoh paling berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan beberapa pembaca dan mungkin dipertanyakan oleh orang-orang. Tetapi memang dialah satu-satunya orang yang sangat sukses sepanjang sejarah, baik dalam bidang agama maupun duniawi. Baik. Ini keistimewaan yang keenam, yaitu sejarah Nabi adalah salah satu mukjizat yang membuktikan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa apapun yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, apapun yang diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, apapun yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu. Makanya itu cukup sudah sebagai mukjizat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mukjizat fungsinya adalah untuk menantang orang-orang yang tidak percaya kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan demikian selesai tentang keistimewaan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah taala
selanjutnya kita akan membicarakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perhatikan pada bab yang pertama ini, penulis belum menceritakan sejarah bagaimana dari mulai beliau lahir, tidak, tetapi menceritakan secara besar kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti beliau menceritakan tentang akhlak, beliau menceritakan tentang sifat jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menceritakan tentang adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab pertama ini kita tidak akan dapati sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh penulis, tetapi lebih kepada cerita global tentang akhlak, sifat, jasmani, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.